pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Satu yang akan ditanggung pemerintah untuk industri, kemudian untuk PPh pasal 22 import yang ditangguhkan juga. Semua paket ini Pak Menko tadi mengharapkan dilakukannya untuk jangka waktu 6 bulan. Pandemi COVID-19 diyakini menekan perekonomian global. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta sektor usaha di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan serangkaian stimulus fiskal dan non-fiskal. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS. Trennya membaik, trennya positif dari 5,32 minus menjadi minus 3, sekian. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Salam Pancasila untuk kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang akan bertindak sebagai pihak pro dalam mosi perdebatan stimulus ekonomi pemerintah memberi kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Saya, Dimitri Nadia Toding, selaku pembicara pertama, akan mengkaji mosi perdebatan kali ini dari ranah filosofi Pancasila. Dewan Juri yang kami hormati, untuk pertama kalinya, secara tegas dan lugas, kami menyatakan bahwa kami, selaku tim pro, setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, perlu kita pahami bersama bahwa stimulus ekonomi merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor swasta melalui berbagai macam kebijakan, baik melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatasi krisis ekonomi. Menurut UTRE, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang dimana salah satunya berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Menurut Biro Riset Ekonomi Nasional atau NBER, suatu negara dapat dikatakan resesi ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung lebih dari beberapa bulan, di mana indikator yang dinilai ialah melalui PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan retail. Sedangkan pengusaha makro itu sendiri merupakan pengusaha yang memiliki usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, atas dasar ini pula kami membatasi mosi perdebatan kali ini dari konsep yang kami bangun bahwasannya dikatakan memberi kepastian hukum ketika telah ada regulasi yang mengatur dan mengakomodir kebutuhan pengusaha makro di situasi resesi ini. Sebelum kami jauh melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkan kami mendudukan latar belakang terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di belahan dunia tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor kesehatan, melainkan juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi sektor perekonomian di suatu negara, yang dimana membuat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebagian besar negara di dunia menjadi lambat, termasuk di Indonesia. Hal ini pun berdampak kepada para pengusaha mikro maupun pengusaha makro, sehingga mengakibatkan terjadinya PHK dalam skala yang cukup besar. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang menganut konsep welfare state bermakna bahwa pemerintah harus bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sudah sepatutnya pemerintah mengeluarkan regulasi berupa stimulus ekonomi untuk mengatasi fenomena ini. Maka sebagai pengawalan, kami menegaskan bahwa kami berada di pihak pro karena kami setuju dan sepakat bahwasannya pemberian stimulus ekonomi pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap
terhadap pengusaha makro di tengah keadaan resesi saat pandemi ini. Dewan juri yang kami hormati, adapun pokok-pokok argumentasi kami yang membuat kami setuju terhadap mosi kali ini, yakni yang pertama, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang menjadi kebijakan ekonomi sebagai bentuk landasan arah kebijakan ekonomi nasional dalam membangun perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial yang mendasari pemikiran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dilaksanakan kebijakan legislasi produk peraturan perundang-undangan. Hal ini pun diakomodir dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bentuk stimulus ekonomi dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan dari pemerintah terhadap masyarakat termasuk pengusaha makro. Yang kedua, dalam prinsip sila kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu, prinsip sila kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan salah satunya harus mencakup keadilan distributif. Hal ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dalam keadaan resesi saat ini, pemerintah berusaha memberikan upaya berupa stimulus ekonomi yang dapat mengontrol fenomena tersebut dengan berkaca pada konsep keadilan distributif untuk menjamin kepastian hukum kepada seluruh masyarakat termasuk pengusaha makro. Dan yang ketiga, berdasarkan batasan yang kami berikan di awal, kami selaku tim pemerintah meyakini telah adanya kepastian hukum dalam stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah terhadap pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan terdapat adanya kebijakan-kebijakan stimulus yang dicanangkan oleh pemerintah, di antaranya yakni melakukan relaksasi pajak yang dijamin dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian stimulus untuk mempermudah impor dan ekspor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 PMK 4 Tahun 2020 yang dimana akan dijelaskan lebih komprehensif oleh pembicara kedua kami. Dewan juri yang kami hormati, kami pun menawarkan solusi yang solutif, yakni kami tetap mendukung pemerintah untuk melanjutkan pemberian stimulus ekonomi sampai pandemi COVID-19 berakhir, agar tetap terjaminnya kepastian hukum bagi pengusaha makro di Indonesia dalam menghadapi resesi akibat pandemi ini. Dewan juri yang kami hormati, sekali lagi kami menegaskan bahwasannya kami selaku tim pro setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Lawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Yuridis dan normatif. John Locke dalam Second Treatise of Government telah menyatakan bahwasanya kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya, mempertimbangkan dengan cara apa hukum tersebut mendapat kepastian. Kepastian hukum yang telah diamini oleh pembicara satu kami dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga kebijakan-kebijakan apapun yang akan diambil oleh pemerintah haruslah terlebih dahulu memperoleh legitimasi atau dibentuk regulasinya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, welfare state, yakni konsep yang dianut oleh Indonesia, telah diamini oleh pembicara satu kami, bahwasanya telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat dan melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi adalah amanah konstitusi yang amat sangat fundamental. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan merupakan salah satu perwujudan konsep welfare state. Di tengah resesi ini dapat dilakukan dengan pemulihan ekonomi dengan membentuk berbagai kebijakan sebagai landasan hukumnya yang akan kami paparkan dalam argumentasi kami. Dewan Juri, adanya COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian negara, termasuk pada sektor usaha makro yang sebagaimana diketahui bersama bahwasanya pengusaha makro mempekerjakan banyak masyarakat Indonesia. Maka ketika pemerintah menolong pengusaha makro untuk mempertahankan usahanya, ini sama dengan pemerintah menolong dan menyelamatkan banyak nyawa masyarakat. Yang kedua, Dewan Juriku, pengusaha makro memiliki dampak besar pada perekonomian negara, yang mana sehingga ketika pemerintah melakukan pembiaran yang menyebabkan usahanya
kolaps atau terhenti, ini sama dengan pemerintah telah menghancurkan perekonomian bangsa. Namun sebaliknya, ketika pemerintah mengusahakan dan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan untuk pengusaha makro, ini sama dengan pemerintah telah membantu untuk memulihkan kembali dan meningkatkan kembali perekonomian bangsa. Dewan Juri yang kami hormati, maka dari itu, kami akan mengkonstruksikan regulasi sebagai landasan yuridis yang pemerintah bentuk untuk menggalakkan stimulus perekonomian untuk menyokong pengusaha makro dalam menghadapi resesi akibat pandemi COVID-19 yang akan kami kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan pengusaha makro di tengah resesi ini dalam ranah ekonomi dan bisnisnya, dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomiannya untuk negara dan untuk masyarakat. Bangunan argumentasi ini yakni untuk membuktikan pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha makro untuk menghadapi resesi. Regulasinya yang pertama, yakni terkait stimulus dalam ranah perpajakan. Pada Maret 2020, pemerintah telah mengambil langkah yang cekatan untuk menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang mana dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan C telah termaktub bahwasanya akan ada penurunan tarif PPh serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan penentuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang diperuntukkan untuk wajib pajak untuk dan bentuk usaha tetap. Pasal 5 ayat 1-nya pun telah mengamini bahwasanya akan ada penurunan ini yakni sebesar 22% dari 25% untuk periode 2020 hingga 2021 yang kemudian Perpu ini pada Mei 2020 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka telah diamini bahwasanya penurunan PPh ini akan berlanjut pada tahun 2022 yang mana penurunannya akan menjadi sisa 20%. Sehingga telah terkonstruksi dengan jelas dari dasar hukum hingga aturan teknisnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait stimulus perpajakan. Langkah melakukan stimulus perpajakan ini kemudian memberikan kesempatan bagi pengusaha makro untuk melakukan rekonstruksi dan peningkatan kembali produktivitasnya. Dan ini kemudian akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pengusaha makro akan pekerja, sehingga ini akan menjadi langkah yang solutif terkait penyelesaian masalah PHK di Indonesia. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, terkait stimulus dalam ranah ekspor dan impor. Pada Maret 2020, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK 4 tahun 2020 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, yang mana dalam pasal 31 ayat 2 telah termaktub bahwasanya terhadap pemesanan pita cukai ini dapat dan memperoleh penundaan untuk jangka waktu hingga 90 hari. Dan pada April, pemerintah telah menetapkan kembali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK 4 tahun 2020 tentang insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak bencana penyakit COVID-19. Dalam pasal 4 ayat 3-nya termaktub bahwasanya terhadap pemasukan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau dari luar negara kesatuan Republik Indonesia akan diberlakukan dua kebijakan, yakni adanya pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN impor, dan yang kedua yakni penangguhan bea masuk. Sehingga kebijakan dalam penangguhan bea cukai ini kemudian akan memudahkan pengusaha makro dalam melaksanakan ekspor impor, dan langkah ini tentunya menjadi langkah yang komprehensif untuk meningkatkan kembali perekonomian bangsa. Maka dengan argumentasi yang telah kami paparkan secara konstruktif dan komprehensif tersebut, secara jelas pemerintah melalui stimulus ekonomi ini telah memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha makro dalam menghadapi resesi akibat pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan tatanan argumentasi yang akan kami optikan dalam perspektif teoritis dan data empirik. Perlu untuk digarisbawahi bahwasanya seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami terkait apa itu kepastian hukum,
Menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia menjelaskan bahwa suatu kepastian hukum dapat terwujud ketika adanya aturan yang bersifat umum yang kemudian aturan tersebut menjadi dasar kewenangan individu untuk bertindak, baik itu pemerintah ataupun masyarakat, sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan diyakini akan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pun sejalan dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Gustav Burch yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, dan salah satunya yaitu bahwa hukum itu positif dan hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan dua teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sesuatu dapat dikatakan memperoleh kepastian hukum ketika hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk bertindak. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita korelasikan dengan musik perdebatan kali ini dengan teori sebelumnya, maka sejatinya pemberian stimulus ekonomi pemerintah bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19 ini telah mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Mengapa? Karena seperti yang ditegaskan oleh pembicara kedua kami, bahwasanya pemberian stimulus ini telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan landasan yuridis yang jelas, mulai dari undang-undang hingga sampai ke peraturan menteri, yang mencerminkan bahwa pemberian stimulus ekonomi ini telah mendapatkan kepastian hukum yang sangat-sangat jelas dalam hal legalitas dan regulasi. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita lihat kemudian bahwa keberadaan pengusaha makro dan pemberian stimulus ekonomi bagi pengusaha makro sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa keberadaan pengusaha makro di samping meningkatkan pendapatan nasional, kapasitas produksi hingga mampu mengendalikan inflasi, pengusaha makro juga dapat menciptakan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat. Bayangkan ketika pengusaha makro tidak dibantu oleh pemerintah dalam hal pemberian stimulus ekonomi, maka tidak hanya pendapatan nasional yang berkurang, tidak hanya kapasitas produksi yang berkurang, tetapi ini juga akan berdampak pada terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja massal di Indonesia. Itulah kemudian menjadi alasan kami mengapa pemberian stimulus ekonomi terhadap pengusaha makro ini perlu untuk dilakukan. Berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional, dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga ini telah menunjukkan tren yang membaik dari kuartal sebelumnya, di mana pada kuartal kedua perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hingga sampai di angka minus 5,32% secara tahunan atau biasa disebut dengan year to year. Dan di kuartal ketiga ini telah menunjukkan laju yang membaik, yakni berada di angka minus 3,49% secara tahunan. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, jika dilihat dari segi perspektif kuartal atau Q to Q, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini jauh lebih membaik dari kuartal sebelumnya, di mana sebelumnya pada kuartal kedua mengalami kontraksi di angka minus 4,19% dan di kuartal ketiga ini mengalami kenaikan positif di angka 5,05%. Tentunya pertumbuhan ekonomi ke arah positif ini tidak terlepas dari adanya stimulus ekonomi pemerintah bagi pengusaha makro, baik dengan adanya stimulus fiskal seperti relaksasi perpajakan maupun stimulus-stimulus non-fiskal seperti kemudahan dalam hal ekspor dan impor. Karena tidak dapat dinafikan pula berdasarkan data dari BPS bahwasanya sektor yang paling berperan penting dan mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan atau sektor usaha transportasi dan pergudangan, disusul dengan beberapa sektor lain yang dimana kesemua sektor ini didominasi oleh pengusaha makro itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata dari dikeluarkannya regulasi yang mengatur tentang stimulus ekonomi ini baik dalam undang-undang sampai ke peraturan menteri. Karena dengan adanya legalitas ini memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro untuk menjalankan usahanya yang kemudian dapat mendorong laju perekonomian Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita ingin mengkomparasikan Indonesia dengan negara lain, setidaknya terdapat 40 negara yang telah mengalami resesi akibat dampak dari COVID-19 ini. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, beberapa negara justru memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh berada di bawah Indonesia. Seperti contoh Amerika. Amerika pertumbuhan ekonominya terkontraksi hingga minus 32,9% di kuartal kedua ini, yang mengakibatkan Amerika jatuh ke jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Kemudian disusul oleh Inggris. Inggris juga mengalami resesi terparah sepanjang sejarah ekonominya, yakni jatuh di angka 20,4%.
Kemudian Singapura yang juga mengalami kontraksi ekonomi hingga sampai ke minus 42,9%. Hal inilah yang kemudian membuktikan bahwasanya betapa perekonomian dunia diporak-porandakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, Indonesia masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan kami yakini bahwa hal ini terjadi akibat adanya stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah kepada pengusaha makro untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi kami tekankan secara lugas dan mantap bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni stimulus ekonomi pemerintah bagi pengusaha makro telah mendapatkan kepastian hukum, karena di samping telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dan sebagai landasan yuridis bagi pengusaha makro, implementasinya pun telah membawa dampak yang positif bagi pengusaha makro untuk terus menjalankan usahanya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat semakin membaik di tengah pandemi COVID-19 ini. Ibu Dekan penuh kasih, sekian dan terima kasih. Lawan bicara, kawan terbaik dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.